Hai teman-teman, Ada loh aplikasi terkait pertanian. yang membantu pemeliharaan tanaman secara konvensional dan berbasis teknologi. Dan juga dapat mengidentifikasi dan diagnosa penyakit. Kita cari tahu yuk! Aplikasi yang pertama, ada aplikasi G-Farm yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store yang dapat membantu petani dalam pengelolaan pemantauan kondisi lahan secara real-time dari smartphone, menyediakan peta digital yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola jalur penerbangan drone seperti membantu dalam penyemprotan, pemupukan, dan pengambilan gambar udara. Petani juga dapat dengan mudah mengumpulkan data untuk manajemen lahannya menggunakan bantuan teknologi AI. Selain itu, aplikasi ini juga ternyata mendukung penggunaan kolaborasi tim sehingga petani dapat membagikan data dan akses perangkat kepada timnya dengan mudah. Aplikasi ini juga dapat membantu non-petani loh dalam mengawasi konservasi lahan, area hutan, taman, perkebunan pribadi, lahan konstruksi, hingga lapangan golf. Selain itu, peneliti dan mahasiswa dapat memanfaatkan aplikasi ini dalam mengumpulkan data untuk mengembangkan proyek penelitian mereka. Pada aplikasi G-Farm, terdapat beberapa fitur aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya data. Data ini kita bisa menggunakan fitur area recovered, flag horse, operation day. Di sini kita bisa mengelola data-data keseharian dalam lapangan. Lalu ada device, kita bisa mengetahui perangkat drone kita dan spesifikasi dari device drone kita ataupun yang kita gunakan. Dan di aplikasi ini juga terdapat channel ataupun akses untuk membeli drone tersebut. Jadi kita bisa menggunakan ataupun membeli dari spesifikasi drone yang berbeda-beda. Lalu ada di fitur home terdapat plot. Plot ini yaitu bisa kita menyeting lahan di lapangan. Lalu ada measure, academy, tutorial drone. Di aplikasi ini juga kita diajarkan beberapa wawasan dan tutorial dari penggunaan drone tersebut. Untuk teknik dan cara penggunaan dari G-Smart Farm, yang pertama adalah setelah mendownload aplikasi, kalian akan registrasi dan login untuk menghubungkan kalian dengan semua fitur di aplikasi. Setelahnya, kalian akan koneksikan aplikasi dengan drone G-Agras. Dalam aplikasi G-Smart Farm terdapat fitur pengelolaan lahan, di mana terdapat peta untuk menandai batas lahan dan mengatur parameter penyemprotan dan atau penyebaran. Setelah itu ada juga fitur pengaturan misi, di mana kalian dapat mengatur misi dengan resep variabel berdasarkan kebutuhan tanaman. Dan terakhir itu ada fitur monitoring dan pelaporan, di mana operasi drone yang kalian lakukan itu dapat dipantau secara real time, dan setelah misi selesai, aplikasi akan menghasilkan laporan yang mencakup data penerbangan dan hasil operasi. Penggunaan aplikasi DJI Smart Farm memiliki pro, yakni dalam penggunaan aplikasi DJI Smart Farm ini terintegrasi dengan produk-produk dari DJI, utamanya dalam bidang pertanian seperti drone pertanian. Kemudian fokus dari DJI sendiri merupakan aplikasi yang berbasis drone pertanian. Kemudian untuk dari hasil tersebut maka dapat dihasilkan memperoleh data-data terkait pertanian menggunakan drone seperti luas petak lahan, kemudian berapakah pH tanah, kemudian suhu di alam pertanian, kemudian mendapatkan hal-hal yang menarik lainnya karena penggunaan drone ini mencakup seluruh aspek dari pertanian tersebut. Untuk lengkapnya aplikasi ini, penggunaan aplikasi ini dikhususkan untuk produk-produk DJI seperti drone. Oleh karenanya, untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka aplikasi ini harus bisa dikaitkan dengan drone DJI tersebut. Apabila menggunakan merek lain, maka tidak akan berguna karena beda sistem, beda suatu ekosistem itu berpengaruh. Selain itu, penggunaan DJI Smart Farm ini memiliki kontrak, yakni penggunaan paket data berlebih apabila pada suatu lahan atau lahan pertanian tersebut belum memiliki koneksi internet yang cukup memadai. Fitur-fitur dalam G-Smart Farm ini sangat-sangat erat kaitannya dengan konsep smart farming. Yang pertama ada automasi penyemprotan penyebaran pupuk. Nah, G-Smart Farm itu mengintegrasikan drone G-Agras yang dirancang khusus untuk penyemprotan dan penyebaran pupuk secara otomatis. Yang kedua ada pemantauan data real time. G-Smart Farm itu memungkinkan pemantauan real-time kondisi perangkat, jalur penerbangan, dan data lapangan melalui peta interaktif.
Yang ketiga ada analisis dan pelaporan data. Nah, G-Smart Farm ini tuh mendukung deteksi dini masalah seperti penyakit tanaman atau kebutuhan irigasi dengan alat analisis berbasis AI. Yang keempat, ada kerjasama tim dan pembagian data. G-Smart Farm ini tuh memungkinkan kolaborasi tim secara lebih terorganisir di mana data bisa dibagikan antar anggota untuk pengelolaan lapangan yang lebih efisien. Aplikasi yang kedua ada X-Farm. Aplikasi ini membantu petani untuk konsultasi jarak jauh mengenai manajemen sistem irigasi, menjaga dan mengetahui fungsi alat pertanian, memanfaatkan data dan sensus yang update melalui pertanian presisi, mengetahui keadaan tanaman sehingga dapat mengantisipasi jika terdapat penyakit dalam produksi tanaman, dan memberikan saran dosis penggunaan produk pertanian. Data tersebut juga setelah tersimpan dan terekam dalam aplikasi. Manfaatnya bagi non-pertanian atau non-petani itu adalah dapat memanfaatkan data mengenai kondisi lahan geografis dan irigasi, serta membantu mencatat biaya pengeluaran dan pemasukan pribadi. Pada aplikasi X-Farm terdapat beberapa fitur aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya fitur di lapangan, agronomi atau budidaya, dalam manajemen, lalu machinery atau mesin yang bisa digunakan. Pada fitur di lapangan kita bisa menggunakan map, activity, warehouse, product, lodge, dan silos, dan hal lainnya yang ada di lapangan. Lalu ketika budidaya kita bisa menggunakan fitur mengindikasi iklim, irigasi, auto irigasi, patogen, insek, dan rekognisi. Lalu dalam manajemen kita bisa menggunakan fitur notes, alert, finance, operational management, tax plan, sustainability, dan pengecekan komoditas. Lalu di machinery kita bisa ada satellite analysis, tax manager, dan bisa mencari tahu spesifikasi dari mesin yang digunakan. Aplikasi Smart Farm menjalankan dengan fitur utama pengelolaan lahan, pemetaan, pemantauan aktivitas, warehouse, products, loads, and silos. Selain itu, terdapat fitur di mana kita harus berlangganan atau pro, di mana terdapat sub fitur yaitu agronomi, manajemen, and machinery. Aplikasi X-Farm yang berbasis teknologi menggunakan sensor IoT dan citra satelit untuk memberikan analisis lapangan tingkat lanjut dan pemantauan waktu nyata. Teknologi ini membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi pertanian. Untuk penggunaan aplikasi X-Farm didapatkan pro, yakni karena mendukung pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan sensor-sensor yang ada, maka dari pertanian X-Farm tersebut dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam pertanian dapat terkontrol secara baik sehingga mampu mengefektivitaskan dan mengefisienkan lahan pertanian yang ada. Di dalam aplikasinya tersebut terdapat beberapa kata kunci penting seperti penggunaan luas lahan, kemudian jenis-jenis pertanian, maka akan disesuaikan dengan data yang telah diproses oleh aplikasi tersebut. Sedangkan untuk kontra dari penggunaan X-Farm ini, yakni karena berbasis sistem, maka kita harus melakukan langganan terhadap sistem tersebut. Nah, sistem langganan tersebut jika berada di Indonesia maka harus berbayar. Selain itu belum termasuk pada sistem-sistem otomasi seperti irigasi otomatis, kemudian pengatur suhu yang telah disediakan oleh pihak X-Farm itu sendiri. Nah, aplikasi X-Farm ini erat kaitannya dengan konsep smart farming karena di dalamnya tuh menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian. Seperti ada fitur-fitur sensor IoT dan citra satelit untuk memantau kondisi lapangan secara real time seperti kelembaban tanah dan suhu. Yang kedua, ada pengelolaan dan analisis data pertanian. Nah, X-Farm ini tuh menyediakan alat analitik untuk pemantauan tanaman, perencanaan kegiatan, serta pelacakan kinerja peralatan dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada prediksi cuaca dan model prediktif. X-Farm itu menawarkan perakiraan cuaca dan peringatan untuk membantu petani mempersiapkan tindakan pencegahan terhadap ancaman cuaca. Yang terakhir ada automatisasi dan optimalisasi input. Dengan teknologi seperti VRA atau Variable Rate Application, X-Farm memungkinkan otomatisasi dalam aplikasi input pertanian seperti pupuk dan air. Aplikasi yang ketiga ada Planter. Aplikasi ini dapat membantu mengidentifikasi jenis tanaman dari bentuk daun, bunga, maupun batangnya.
Selain itu juga, kita dapat mengetahui informasi dan cara tumbuh dari suatu tanaman. Informasi tersebut berguna kan bagi petani maupun non-petani, khususnya bagi penyuka tanaman atau pengkoleksi tanaman. Pada aplikasi Plant Care, terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam aplikasi tersebut, yaitu ada Diagnosis, Find Plant, Care Guide, dan My Plant. Untuk My Plant, kita bisa menemukan objek atau komoditas tanaman yang akan kita pakai untuk di aplikasi ini. Dan Care Guide, di sini ada wawasan ataupun pengetahuan secara mendalam dalam komoditas tersebut. Lalu ada Find Plant. Find Plant kita bisa mencari komoditas yang akan kita pakai di aplikasi ini. Lalu ada Diagnosis. Diagnosis ini yaitu auto diagnosis untuk hama dan penyakit yang ada dalam komoditas tersebut. Aplikasi Plant Parent dirancang untuk membantu pengguna dalam memelihara tanaman. Setelah registrasi dan login, aplikasi akan menampilkan fitur tambah tanaman menggunakan scan kamera. Setelah tanaman di-scan kamera, tanaman akan tertambah dalam list pemeliharaan. List pemeliharaan meliputi pemeliharaan penyiraman dan pemberian pupuk yang dijadwalkan dalam kalender. Fitur dalam aplikasi Plant Parent juga menyediakan diagnosa penyakit dengan scan kamera, di mana aplikasi ini akan mendeteksi penyakit yang ada pada tanaman dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya ada fitur Care Guide, di mana pengguna akan mendapat panduan untuk memelihara tanaman hias mereka. Aplikasi Plant Parent juga menambahkan fitur pengingat perawatan, di mana terdapat pengaturan pengingat untuk penyiraman, pemupukan, dan pemeliharaan lainnya, sehingga pengguna dapat tepat waktu untuk memelihara tanaman. Dari aplikasi Plant Parent didapatkan hasil pro dan kontra terkait penggunaan aplikasi tersebut. Untuk pro dari aplikasi Plant Parent, yakni dapat mengidentifikasi penyakit secara umumnya, baik penyakit pada bagian-bagian tanaman tertentu seperti batang, akar, maupun daun atau bunga, dan dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit serta penyebab penyakit tersebut seperti hama atau jenis virus atau jamur apa yang menyerang dari tanaman tersebut. Untuk kontra dari aplikasi ini ialah penggunaan aplikasi ini dapat secara tidak langsung menggugurkan penggunaan riset-riset terkait dari jurnal ilmiah ataupun buku panduan terkait hama dan penyakit, sehingga penggunaan aplikasi ini dapat menimbulkan ketergantungan yang tidak berdasarkan hal ilmiah, yang tidak memiliki bukti, yang hal ilmiah tersebut telah memiliki bukti secara riset yang telah dilakukan secara panjang, sehingga dapat menimbulkan pengaplikasian baik pestisida maupun herbisida ataupun fungisida secara berlebihan dan tidak terkontrol penggunaannya, karena hanya berdasarkan faktor dari aplikasi ini tersebut, tidak menilai dari review jurnal atau literatur-literatur terkait yang telah berdasarkan basis ilmiah yang kuat. Secara teknis, aplikasi Plant Parent itu tidak secara langsung berkaitan dengan konsep smart farming yang diterapkan dalam skala pertanian besar atau komersil. Aplikasi Plant Parent itu lebih ditujukan untuk pemeliharaan tanaman skala kecil dan hobi seperti tanaman hias dalam ruangan atau kebun rumah, dengan fokusnya itu pada pemeliharaan individu melalui pengingat perawatan dan panduan identifikasi tanaman. Nah, jadi di aplikasi Plant Parent itu tidak ada fitur seperti sensor IoT, citra satelit, otomatisasi mesin, dan analisis data besar yang digunakan untuk pemantauan real time.
Jadi dengan begitu plant parenthood itu belum mencapai level smart farming, tapi bisa digunakan untuk mendukung pemahaman perawatan yang baik pada level individu yang bisa dianggap sebagai langkah awal menuju pendekatan menyukai pertanian atau tanaman. Saya Imam Akbar Deka. Saya Haufa Filia. Saya Karin Karina. Saya Zakia Fatia Rahma. Saya Ahmad Erik. Kami dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan. Kita cari tempe yuk gitu. Ada maaf.